Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun kembali dalam SN Podcast Channel edisi studio. Untuk itu kita sudah kedatangan tamu di studio kita, yaitu Bung Ilham atau IB Ilham Malik. Dan kita lihat nanti apa saja yang akan kita bicarakan. Dan untuk itu saya akan coba membacakan riwayat singkat daripada perjalanan studi dan pendidikan daripada Bung Ilham atau Dr. Engineering IB Ilham Malik STMT ATU. Beliau ini juga Direktur Pusat Studi Kota dan Daerah Universitas Bandar Lampung. Beliau juga dosen perencanaan wilayah dan kota PWK Program Studi Teknik Arsitektur UBL dan Magister Teknik Sipil UBL sejak tahun 2005. Beliau juga Direktur Malcon Group. Pendidikan beliau, pendidikan doktoral engineeringnya diraih dari Arsitektur Department Graduated di School of the Engineering, the University of Kinta-Kyushu, Jepang 2015-2019. Magister Teknik beliau raih di program Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung 2008-2011 dengan judul Riset Public Transportation System on Urban Area. Beliau juga lulusan Sarjana Teknik Sipil jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan FTSP Universitas Islam Indonesia 1999 dan 2004 dengan riset Project Construction Management PCM. Karya ilmiah yang sudah didapat, dia sudah buat 4 buku yang ber-ISBN, 2 jurnal internasional, 8 internasional konferensi, 10 proceeding, 48 pemateri seminar, dan banyak sekali menggunakan jasa-jasa beliau di seminar daerah nasional sebagai pembicara-pembicara baik di regional dan nasional, terutama di daerah Lampung, Jakarta, dan kota-kota besar lainnya. Beliau berumur 40 tahun dan cukup potensial dan cukup milenial ya, tokoh milenial ini. 40 tahun yang sudah doktor. Dan tidak jarang, sangat jarang sekali, artinya anak-anak muda itu nyari sampai bisa lulus doktor, terutama teknik gitu. Nah, ini kita akan coba gali dan kita akan coba kuliti ini apa sih hobi kiat-kiat, sehingga apa saja yang sudah dikerjakan selama ini untuk daerah, untuk kota Bandar Lampung, untuk provinsi, bahkan daerah-daerah lainnya di kota-kota besar seluruh Indonesia. Nah, kita akan bicara ini Bung Ilham seputar hal-hal yang bersifat pendalaman keilmuan. Kita kan banyak nggak tahu ya bahwa orang-orang muda, orang-orang milenial atau sahabat-sahabat ASN ini kan belum tahu ya ilmu transportasi ini kegunaannya apa sih gitu. Kan nggak banyak ya dari anak-anak muda sekarang ngambil jurusan transportasi. Bahkan dianggap ini mungkin nggak populis menurut mereka. Gimana itu menurut Bung Ilham sendiri? Ya, terima kasih Bang Heri. Tadi panjang sekali ya menjelaskan profilnya, tapi sebenarnya saya kalau disebut hanya sebagai dosen lah ya, dan peneliti di salah satu universitas di Lampung, UBL. Dan memang kalau kita lihat lulusan teknik, atau jangan lulusannya lah, orang yang memilih jurusan teknik di perguruan tinggi itu memang sangat sedikit. Apalagi kalau misalnya kita ngambil jurusan teknik sipil, maka jumlahnya juga jauh lebih sedikit. Nah, makanya Indonesia itu hingga tahun 2014-15 kemarin, ketika Pak Jokowi mengupayakan untuk membangun banyak infrastruktur di Indonesia, terdeteksilah bahwa kita kekurangan 400.000 engineer ya, 400.000 sarjana teknik
yang sebenarnya dibutuhkan untuk menangani proyek-proyek, tetapi karena tidak cukup 400.000 itu, ya akhirnya berproses untuk menambahnya. Justru kekurangan dan kita sekarang ini. kekurangan 400.000 ya. Okay. Bahkan mungkin kalau saat ini karena demand-nya terus bertambah ya, mungkin sekarang sudah bertambah menjadi 500.000 ya, 500.000 sarjana teknik kita kurang. Itu yang memang rupanya nggak banyak diketahui oleh masyarakat ya, terutama orang-orang muda ya, bahwa sebetulnya banyak sekali peluang kerjanya ya. Iya, jadi kalau misalnya di peluang kerja banyak sekali ya. Jadi kita kekurangan sarjana teknik, makanya kalau misalnya orang banyak mengeluh kenapa jalan rusak ya, ya karena emang yang menanganinya itu bukan sarjana teknik. Oke. Kemudian kenapa jalan, jembatan cepat rusak dan lain sebagainya lah. Banyak infrastruktur yang rusak yang mungkin tanpa disadari oleh banyak orang itu disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia kita yang di bidang teknik. Oke. Nah, ini kita kan bicara seputar urusan teknik, masalah transportasi. Nah, ini kita sedikit mau tahu nih. Mungkin sahabat SN mau tahu. Sahabat SN di rumah tuh mau tahu. Oh ya, sosoknya Bang Ibe Malik ini apa sih hobinya gitu? Selain kan kadang-kadang orang teknik ya, ini banyak teman-teman saya orang-orang teknik ini kebanyakan monoton, nggak ada hobinya gitu. Nah, kalau Bung Ilham gimana? Iya, jadi kalau saya Bang Eri, ketika saya masih berada di Jogja, karena saya orang perantauan, tentu saya punya hobi sebenarnya membaca ya, membaca. Tetapi saya dari SMA sampai sekarang juga saya pemain musik ya. Maksudnya saya main drum ya. Saya pemain drum. Dan musik yang saya bawa itu heavy metal, grunge gitu. Kapan-kapan kita bisa ini ya? Bisa insya Allah. Bisa main bareng nih. Iya. Saya sejak tahun 2005 itu pegang drum dan kemudian gitar untuk sehari-hari gitu. Dan hobi saya sebenarnya begitu. Terus kalau di rumah apa aja yang sumpama biasanya ada piaraan ya. Kayak sekarang ini kan banyak ada yang piara burung, piara ikan. Kalau saya kucing Bang Eri. Oh kucing ya? Iya. Hobi, kenapa hobi kucing? Kucing ini memang sejak dulu ya, selalu saja banyak datang kucing ya ke rumah gitu. Dimanapun saya berada itu banyak datang kucing dari saya kecil. Jadi saya pelihara kucing. Oh, mungkin ada ini tertarik sendiri nih. Ada chemistry-nya gitu antara kucing sama Bung Ilham. Iya. Nah, selain hobi musik terus piara kucing. Nah, sementara untuk keluarga gimana? Keluarga anak berapa sih? Sekarang saya punya 3 orang anak. 3 orang anak. Iya. 1 orang istri. Cewek yang tua? Yang tua perempuan. Sekarang sudah masuk di pesantren. Iya. Pesantren di Banten. Iya. Nah, alhamdulillah sudah hafal, mudah-mudahan sudah 2 juz ya. Wah, luar biasa ya. Jadi tabungan akhirat nih. Amin. Ya. Kemudian yang kedua laki-laki, yang ketiga juga laki-laki. Kalau yang bungsu ada hobi apa nih? Kayak bapaknya nggak? Ada kelihatan dari 3 orang ini siapa yang menerusin bakat? Kalau satu udah kelihatan ke pondok ya, lebih ke religi ya. Yang ketiga ya, bahkan yang akan nerusin generasi regenerasinya. Kalau tipenya tersebar sih ya. Kayaknya semuanya punya mengambil satu persatu kebiasaan atau apa yang saya bisa gitu mungkin ya. Nah terus saya lihat sosok Bung Ilham ini selalu perfect dimanapun acara seminar atau undangan-undangan sebagai pembicara. Ini apa kiat olahraganya apa sih? Saya olahraganya push up. Push up, masih push up. Pantesan perutnya nggak ada nih yang kecil. Saya masih agak-agak ini nih nonjol. Saya karena saya pemalas untuk berolahraga yang lain, walaupun waktu SMA dari kecil sampai SMA itu main sepak bola ya dan bulu tangkis, tapi selanjutnya karena saya banyak fokus di riset, di penelitian, makanya kemudian saya mengambil yang langsung aja dari meja olahraga sebentar gitu. Itu cukup push up. Mungkin itu Bang Eri. Sahabat ESN Channel, jangan kemana-mana, tetap di ESN Podcast Channel.